Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita kembali hadir untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yakni salat isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Man qama ma'al imam wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa salat sunnah tarawih bersama imam sampai selesai, kata Rasulullah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kita pada malam ini yaitu problematika umat. Saya menggarisbawahi bahwa ada 4 problematika umat di era modern ini. Yang pertama adalah krisis keimanan. Iman tidak menjadikan tolak ukur untuk berbuat, untuk bertindak. Bahkan mereka tidak malu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka lemah. Bagaimana mereka senantiasa yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa tingkatkan keimanan kita. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di era modern ini iman kita lemah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, problematika kita saat ini adalah pemahaman tentang agama kita lemah. Mereka sudah jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat munculnya aliran-aliran yang membenarkan berselingkuh, kemudian menzinai istrinya orang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka didatangi, kemudian ditangkap, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Mereka bangga jadi penjara
karena mereka meyakini bahwa ini adalah keyakinan saya, benar menurut saya. Ini adalah merupakan satu aliran yang sangat menyesatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukar pasangan. Tentunya agama kita, agama yang syamil, agama yang sempurna, tidak dibenarkan seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi pemahaman-pemahaman bahwa cukup kita sholat tarawih di awal, di pertengahan dan terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, mereka hanya meramaikan pasar-pasar malam. Begitu banyak orang yang membeludak di sana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar untuk jalan-jalan, lihat-lihat barang-barang yang ada, dibandingkan mereka mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk salat sunnah tarawih secara berjamaah hanya sekali setahun, dan tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita berjumpa di bulan Ramadan. Bahkan mereka sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak wa syahrul sabri wa huwa sabri thawabul jannah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Kita diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari untuk menghadapi makanan-makanan kesukaan kita, minuman-minuman kesukaan kita. Sehingga Rasulullah mengatakan wa sabaru thawabul jannah, orang-orang yang senantiasa sabar adalah balasannya surga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita krisis keimanan, kemudian krisis pemahaman tentang agama kita. Kemudian yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah krisis dakwah. Berdakwah itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Setidak-tidaknya kita mendakwai diri kita, mendakwai keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, janganlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dakwai keluarga kita. Ajak ke masjid. Diajak untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kalian dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdakwah, karena itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita senantiasa bahwa berdakwah itu tugasnya para dai, tugasnya para ulama, tapi semua itu adalah kewajiban kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kemungkaran di hadapan kita, maka cegahlah dengan tangan kita. Maksudnya tangan ini bukan diobrak-abrik. Kalau kita melihat secara langsung tempat-tempat judi, tempat-tempat persinan, maka cegahlah dengan tangan. Yang dimaksud adalah yang punya kekuasaan. Apakah dia camat? Apakah dia RW? Apakah dia RT dan seterusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita berpikir urusannya urusan saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore wakang kenai des. Kalau Jepang bilang begitu. Sore wakang kenai des. Ya, urusanmu, urusan saya. Yang penting dia tidak mengganggu saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu dengan tangan untuk merubah kemungkaran itu,
yaitu fa'in lam yastati babi lisani, ya, dengan ya ucapan-ucapan dakwah itu tadi, ya, dengan bijaksana untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan agama yang telah disampaikan kepada kita semua oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam, agama yang dimuliakan, agama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-Islam. Kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, falikalbihi, hati kita doakan. Kadang-kadang kita melihat dulu tetangga kita begitu bandel, ya, mengganggu ketentraman warga, tiba-tiba, ya, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Para doa-doa kita. Maka kita senantiasa doakan. Maka itulah selemah-lemahnya iman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu krisis problematika umat saat ini, yaitu kurangnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Mereka menganggap dirinya kelompoknya yang paling benar, kelompok lain salah, padahal kelompok tersebut adalah wasilah, tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka saling menjauhi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ini sesungguhnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Ketika dia berselisih, maka damaikanlah di antara keduanya. Coba kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan pesantren Istiqomah, ya, anaknya dibunuh, hampir putus lehernya. Siapa yang melakukan? Adalah orang muslim, adalah saudaranya sendiri, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana lagi anak bunuh bapaknya karena persoalan harta, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan dunia. Kita saling bertengkar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru-baru, ya, ceramahnya Ustaz Syafi Reza Basalama, ya, dihentikan oleh sekelompok orang, ya, karena mereka, ya, katanya, ya, memprovokasi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah suatu kebaikan. Kalau memang ada yang kamu tidak suka dengan isi ceramahnya, ya jangan diterima. Tidak seperti itu mengusir sesama muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hal-hal ini perlu kita jauhi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita senantiasa bersatu? Bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Orang Arab dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit-sedikit membunuh, sedikit-sedikit membunuh, sampai-sampai anaknya dibunuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul, ya, untuk sebagai rahmatan lil alamin, untuk manusia jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, problema yang kita hadapi saat ini adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ketika kamu berpegang kedua-duanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, membersamai Al-Quran,
Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang kami bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.